wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada video kali ini kita akan membahas materi sistematika tumbuhan, yaitu materi lumut atau Bryophyta. Nah, lumut itu sendiri merupakan salah satu divisi pada tumbuhan tingkat rendah. Bryophyta berasal dari kata bryon yang artinya lumut dan phyton berarti lembab atau basah, yang apabila digabungkan menjadi satu kata berarti tumbuhan yang hidup di tempat yang lembab atau basah. Pada umumnya, lumut berwarna hijau karena mempunyai sel-sel dengan plastik yang menghasilkan klorofil A dan B. Dengan demikian, lumut bersifat autotrof atau dapat membuat makanannya sendiri. Lumut dengan nama lain, Bryophyta, memiliki sekitar 16.000 spesies yang dikelompokkan menjadi 3 kelas, yaitu lumut hati atau Hepaticopsida, lumut daun atau Bryopsida, dan juga lumut tanduk atau Anthoceratopsida. Nah, dari klasifikasi tersebut tadi, maka kita akan membahas satu persatu dari klasifikasi tumbuhan lumut. Yang pertama, kita akan masuk pada kelas Hepaticopsida atau lumut hati. Lumut hati mencakup 6.000 spesies tumbuhan tak berpembuluh. Pada lumut hati, tubuhnya tersusun atas struktur berbentuk hati pipi, disebut juga dengan talus, yang tidak terdiferensiasi menjadi akar, batang, dan daun. Tubuhnya terbagi menjadi 2 lobus, sehingga tampak seperti lobus pada hati. Nah, pada gambar, teman-teman dapat melihat bagaimana gambar dari lumut hati. Nah, di sini juga teman-teman dapat melihat bagian-bagian dari lumut hati. Nah, teman-teman semuanya, ternyata di dalam sporangium terdapat sel yang berbentuk gulungan yang disebut elatera. Elatera akan terlepas saat kapsul terbuka, sehingga membantu memecahkan spora. Pada beberapa lumut hati, gametogonium berada pada struktur batang yang disebut archegoniophore, yang menghasilkan archegonium, dan antheridiophore yang menghasilkan antheridium. Lumut hati juga dapat melakukan reproduksi aseksual dengan sel yang disebut gemma, yang merupakan struktur seperti mangkok di permukaan gametofit. Nah, di sini ada salah satu contoh dari lumut hati, yaitu Marsanthia polymorpha. Berdasarkan gambar yang telah ditampilkan, teman-teman dapat melihat bagaimana bentuk dari lumut hati ini. Selanjutnya, kita akan masuk pada klasifikasi lumut yang kedua, yaitu kelas Bryopsida atau lumut daun. Bryopsida mempunyai struktur seperti akar yang disebut dengan rhizoid, struktur seperti batang, dan juga struktur seperti daun. Pada tubuh lumut daun dibagi menjadi 2 fase, ada fase gametofit dan juga fase sporofit. Tubuh fase gametofit lumut daun memiliki gametangium di bagian atasnya. Tubuh fase sporofit yang dihasilkan akan tumbuh di bagian atas tubuh gametofit betina. Sporofit akan terus menempel pada gametofit dan bergantung untuk memperoleh nutrisi. Kemudian setelah dewasa, sporofit akan berubah warna menjadi kecoklatan. Nah, teman-teman, di sini teman-teman dapat melihat bagian-bagian dari lumut daun. Ternyata, pada beberapa spesies lumut daun, sporangium dilapisi struktur seperti tudung yang disebut calyptra, yang dihasilkan oleh archegonium. Jika spora lumut sampai ke lingkungan yang sesuai, spora itu akan berkecambah dan tumbuh menjadi filamen yang disebut protonema. Contoh dari lumut daun ini sendiri yaitu ada Polytrichum juniperinium, Funaria, Pogonatum ciratum, Aeropripopsis longissima, dan juga lumut gambut Sphagnum. Nah, di sini ada salah satu contoh dari lumut daun, yaitu Polytrichum juniperinum. Teman-teman dapat melihat bagaimana gambar dari lumut daun ini. Selanjutnya, kita akan masuk pada klasifikasi tumbuhan lumut yang ketiga, yaitu kelas Anthoceratopsida atau lumut tanduk. Lumut tanduk mempunyai gametofit mirip dengan gametofit lumut hati.
Perbedaannya hanya terletak pada sporofitnya. Sporofit lumut tanduk mempunyai kapsul memanjang yang tumbuh seperti tanduk dari gametofit. Sporofit biasanya dapat tumbuh setinggi 5 cm. Tidak seperti sporofit lumut hati atau lumut daun. Sporofit lumut tanduk ini tidak memiliki seta dan terdiri hanya sporangium. Nah, teman-teman di sini dapat melihat bagaimana gambar dari lumut tanduk. Ternyata teman-teman, sporofit lumut tanduk mempunyai kapsul memanjang yang tumbuh seperti tanduk. Masing-masing mempunyai kloroplas tunggal yang berukuran besar, lebih besar dari kebanyakan lumut lainnya. Contohnya adalah Anthoceros natans. Pada spesies ini, Archegonium dan Antheridium melekat pada talus gametofit. Ciri unik dari lumut tanduk adalah sporofit akan terus tumbuh selama masa hidup gametofitnya. Kemudian teman-teman, kita akan masuk pada pembahasan bagaimana sih reproduksi pada tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut terjadi reproduksi secara generatif dan juga vegetatif. Reproduksi vegetatif terjadi dengan pembentukan spora melalui pembelahan meiosis sel induk spora di dalam sporangium atau kotak spora. Spora tersebut kemudian tumbuh menjadi gametofit. Sedangkan reproduksi generatif terjadi melalui fertilisasi ovum dan spermatozoid yang menghasilkan zigot. Kemudian zigot tersebut akan tumbuh menjadi sporofit. Sporofit berumur pendek, hanya sekitar 3-6 bulan. Reproduksi lumut terjadi secara bergantian antara generatif dan juga vegetatifnya. Reproduksi vegetatifnya dengan spora haploid yang dibentuk dalam sporofit. Sedangkan reproduksi generatifnya dengan membentuk gamet-gamet, baik itu gamet jantan maupun gamet betina, yang dibentuk dalam gametofit. Ternyata ada 2 macam gametogonium, yaitu yang pertama ada Archegonium. Archegonium adalah gametogonium betina yang bentuknya seperti botol, dengan bagian akar yang disebut dengan perut dan bagian yang sempit disebut dengan leher. Kemudian ada Antheridium. Antheridium ini adalah gametogonium jantan yang berbentuk bulat seperti gada. Dinding Antheridium terdiri dari selapis sel mandul dan di dalamnya terdapat sejumlah sel induk spermatozoid. Tumbuhan lumut yang menghasilkan 2 macam alat kelamin pada tubuh yang sama disebut lumut berumah satu atau monoesis. Sedangkan tumbuhan lumut yang menghasilkan alat kelamin pada tubuh yang berbeda disebut lumut berumah dua atau diesis. Pada lumut berumah dua, tumbuhan yang menghasilkan Antheridium disebut gametofit jantan, dan tumbuhan yang menghasilkan Archegonium disebut gametofit betina. Kemudian, kita akan membahas metagenesis tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut mengalami metagenesis antara generasi gametofit dan juga generasi sporofit. Tahapan dari metagenesis tumbuhan lumut sendiri adalah sebagai berikut. Yang pertama, spora haploid N yang jatuh di tempat lembab akan berkecambah menjadi protonema N. Protonema akan berkembang menjadi gametofit N. Gametofit adalah tumbuhan lumut itu sendiri. Gametofit akan menghasilkan Antheridium N dan Archegonium N. Antheridium menghasilkan gamet jantan dan Archegonium menghasilkan gamet betina. Kemudian setelah itu terjadi fertilisasi antara gamet jantan dan gamet betina, yang kemudian akan menghasilkan zigot diploid 2N. Zigot akan berkembang menjadi sporofit, yang mana pada sporofit terdapat sporangium atau kotak spora. Selanjutnya, di dalam kotak spora atau sporangium terdapat sel-sel induk spora diploid atau 2N yang akan mengalami pembelahan meiosis menjadi spora haploid N. Nah,
Teman-teman, tadi kita sudah membahas bagaimana klasifikasi tumbuhan lumut, reproduksi tumbuhan lumut, dan juga metagenesis tumbuhan lumut. Selanjutnya, kita akan membahas peranan tumbuhan lumut dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah tumbuhan lumut ini ternyata dapat menahan erosi tanah, dapat mengurangi bahaya banjir, dapat meningkatkan sumber air, dapat mensuplai oksigen, kemudian dapat digunakan sebagai bahan pembuatan obat kulit, bahan pembuatan obat mata, dan juga dapat digunakan sebagai obat antiseptik, obat penyakit jantung, obat pneumonia, dan ternyata dapat dijadikan juga sebagai obat bius, obat hipertensi, dan juga dapat mengatasi bisa ular. Wah, teman-teman, ternyata tumbuhan lumut ini banyak sekali manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan tentunya tumbuhan lumut ini juga sangat bermanfaat untuk ekosistem lingkungan. Jadi, teman-teman, mungkin itu saja ya pembahasan kita pada video kali ini mengenai materi lumut. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.